Action. Halo Sobat Kupas Tuntas Film, kali ini balik lagi sama kita di segmen Breaking News minggu ini. Kita akan ngebahas seputar berita-berita film yang ada di minggu ini nih. Oke, nggak usah lama-lama lagi, gue mau nanya kedua teman kita di sini. Ada berita terbaru dari sequel Superman nih. Nah, dari pendapat kalian berdua, gimana soal berita terbaru tentang si sequel Superman ini? Mungkin boleh dari Mas yang sebelah kiri dulu, Mas Viu. Oke, jadi kan berita ini kan sebenarnya bisa terhitung baru ya, dan itu baru minggu ini, baru awal minggu. Jadi James Gunn itu konfirmasi lewat akun Twitternya, dan sebenarnya itu tuh agak out of the blue banget ya, dadakan. Tiba-tiba banget, kan? Tiba-tiba James Gunn ngepost foto Superman dan Lex Luthor, terus dia nulis Man of Tomorrow Juli 2027. Jujur gue sebagai penggemar berat Superman gue kaget banget, dan itu gue langsung ngecek dan ternyata aktornya David Corenswet dan juga Nicholas Hoult yang memerankan Superman dan Lex Luthor juga ngepost. Nah kemarin juga James Gunn tuh mulai kayak ngasih clue gitu, katanya tuh Superman dan Lex Luthor tuh bakal team up di film ini, katanya buat ngelawan ancaman yang lebih besar tuh. Tapi Gitu. menurut lu siapa yang bakal jadi musuh mereka gitu ya? Sebenarnya tuh kalau dilihat dari komik dan lore-nya Superman itu ada banyak sih opsinya, cuman dari kebanyakan fans, dari kalangan fans itu kebanyakan berspekulasi kalau musuhnya itu Brainiac, kalau enggak Mongul, karena dua-duanya itu bisa dibilang ancaman yang lumayan besar lah untuk Superman dan mungkin bakal menciptakan konflik tersendiri dengan Lex Luthor. Tapi Pi, maksud gua kalian kalau dia sebesar Brainiac dan Mongul tuh kan berarti nanti di team up di Justice League-nya bakal gimana gitu. Kan harus apa ya? Musuh-musuh yang lebih besar maksud gua. Mungkin kalau untuk ngomongin musuh yang skalanya lebih besar lagi banyak kok, kayak kita bisa lihat Darkseid mungkin bisa, ada juga kok banyak. DC itu punya karakter villain yang cukup banyak kayak Anti-Monitor misalnya, atau kita mau ngebahas langsung ke mitologinya DC itu banyak kayak karakter-karakter New Gods dan semacamnya, itu bisa sih dijadiin villainnya Justice League. Berarti lu tunggu banget 2027. Banget karena pas banget di 2027 juga ada sequel dari film The Batman Part 2 tuh. Oke, kita geser sedikit ya ke Now You See Me. Jadi dari Now You See Me ini ngeluarin poster terbaru Now You See Me yang ketiga. Nah, tanggapannya Mas Dava gimana nih Mas? Kalau gue pribadi lumayan suka No You See Me ya, terutama yang pertama. Karena juga cukup asik ngelihat gimana pencurian itu dilakukan dengan sihir ya. Cuma karena ini jadi gue cukup bingung untuk di No You See Me 3 akan ngebahas kemananya. Karena di No You See Me, di sequel sebelumnya itu udah cukup banyak misteri yang udah cukup terpecahkan ya. Nah semoga ini nggak jadi milking aja menurut gue. Karena tapi seru banget ngeliatin mereka adegan. Kita sering ngeliat lah klipnya No You See Me yang kartu dilempar terus betul. muter-muter. Itu seru banget untuk diikutin. Cuma untuk ceritanya gue belum tahu ini bakal jadi kayak gimana ya. Cuma gue pasti akan nonton. Nah tapi kalau misalnya untuk Now You See Me tadi kan lu ngebahas kalau misalnya film ini mudah-mudahan bukan cuma sekedar film yang di milking kan. Nah emangnya standar film yang di milking menurut lu tuh yang kayak gimana sih? Secara plot point ya. Mungkin kalau gue tuh lebih nganggep kayak ceritanya tuh nggak berkembang atau at least mungkin nambah karakter, tapi secara konflik ya konfliknya sama dengan sebelumnya. Jadi nggak ada perubahan perubahan karakter, tidak ada development. Ya udah ceritanya tuh secara mere cerita tetap sama. Oke. Kita geser lagi ke Prime nih. Prime katanya bakal adaptasi game Life is Strange jadi live action. Ya misalnya jiwa gamer gue juga cukup bergejolak karena Setuju. itu Life is Strange adalah salah satu game dengan cerita yang cukup menarik, dengan juga mekanik yang nggak banyak dan story yang cukup kuat. Jadi kalau dia dibawa ke live action pasti bakal pecah menurut gue. Kalau menurut lu gimana Pi? Nah sama nih kayak Dava, jadi gue itu pernah mainin gamenya juga Dav pas gue masih ya mungkin masih SMP lah. SMP ya? Gue setuju sih sama pendapat lo.
Itu game yang ini banget, yang padat banget dari cerita. Gue suka banget lu bisa nge-rewind waktu ya Iya, dalam game itu. yang pertama gila. ya. Dan itu juga apa ya, kayak nggak biasa aja gitu, kayak choice based game itu salah satu game favorit gue, yang game-game kayak gitu yang dimana lu bisa bikin pilihan dan impactnya itu akan berdampak pada ceritanya secara langsung gitu. Berarti dari kalian berdua nungguin banget lah ya untuk ini Banget, tuh banget. Banget. diadaptasi. Kalau menurut movie siapa yang paling cocok untuk jadi meranin mereka berdua? Siapa ya? Kalau di Indonesia Naura Ayu sih. Oke, kalau dari Mas Dava kira-kira siapa? Paling kalau Life is Strange sih karena SMP ya. Widuri sih. Widuri. Iya, Widuri SMP. Boleh. Terus juga ada berita yang cukup hot bahwa ada official poster yang bilang bahwa Shelby Oaks itu bakal tayang di Indo. Nah, Shelby Oaks ya. Ini kan ngomongin salah satu PH paling PH paling bergengsi ya di Iya. film. Maksudnya kalau kita kenal A24 pasti kita juga akan kenal sama Neon gitu. Nah, ini kan bawaannya Neon selalu ngasih film-film yang rada quote and quote sakit ya secara kualitas, bagus-bagus gitu. Bagus. Jadi dari poster aja gue udah cukup optimis banget film ini bakal jadi salah satu film yang baik ya. Karena kita ngeliat Project Neon di tahun ini juga bagus-bagus. Ada It Was Just an Accident, ada apa namanya si kemarin Life of Chuck itu kan banyak dapat raport dari kritikus yang bagus banget. Nah, Shelby Oaks kemungkinan juga bakal dapat kualitas yang kurang lebih sama harusnya karena udah pasti standarnya Neon sama A24 tuh pasti bagus. Ya. Kalau lu gimana? Jujur kalau gua tuh lumayan tertarik lah sama film ini karena sebenarnya ada satu faktor. Apa tuh? Kalau lu tahu, ini ada di posternya, eksekutif produsernya Mike Flanagan. Nah, gue suka banget. Dia tuh ya kita tahu lah dia lumayan ternama lah kalau di dunia film ya. Apalagi dia masalah film-film kayak gini kan, film-film quote on quote sakit gitu. Jadi gue pengen buat lihat dia. Apalagi dia juga sambil ngerjain Clayface-nya di CU. Jadi ya gue pengen lihat lah sebagai perbandingan nanti projectnya dia Shelby Oaks ini dan Clayface tuh gimana. Terus juga ada game yang mau lagi diadaptasi ke live action lagi, ya ini Call of Duty. Call of Duty bakalan diadaptasi ke live action nih. Kalian gimana tanggapan kalian? COD harusnya seru banget ya kalau jadi. Misalnya kalau kita ngomongin di genre action pasti bakal seru karena kita bisa lihat aja dari gamenya COD yang sangat Iya. banyak itu juga tetap masih punya story, masih punya multiplayer juga itu banyak banget sebenarnya kisah yang bisa diangkat dari berbagai zaman. Dan gue dengar juga si Spielberg mau ngedirect ini kan. tertarik. Jadi Ya, direct, ya. lebih asik aja gitu ngelihat seorang Spielberg akan mendirect COD, tapi kita belum tahu apakah beliau yang jadi official directornya atau bagaimana. Jadi gue lumayan sempet cek juga kan. Jadi kalau di Empire ini guys disebutin kalau belum ada sutradara atau tim kreatif nih yang udah bekerja di film ini. Cuman kayak yang tadi Dava udah point out nih, gue tuh emang suka banget lah sama game ini. Gue tuh mainin dari emang gue gamer sih dari kecil ya kayaknya ya. Gue tuh banyak lah mainin game-game Call of Duty. Dan ini menurut gue cukup menarik ya. Karena ada satu hal yang pengen gue tunggu nih keputusannya. Kayak ini film bakal dibikin dalam point of view third person kah atau first person nih? Kayak gamenya. Karena kalau dilihat first person nih, kalau lo tahu film Hardcore Henry, Ya. nah itu kan lumayan pusing ya kalau ditonton ya. Nah, gue bingung nih. Jadi ntar mereka eksekusi gimana? Secara COD itu kan dikenal dengan first person video game kan. Jadi kita tuh ya agak-agak pusing lah bakal kalau nonton ya. Kalau emang dijadiin first person. Tapi asik banget ya ngeliatin COD kalau bisa jadi film yang berhasil ya. Iya, setuju. Gue sangat nungguin itu dan mudah-mudahan Steven Spielberg sih benar yang megang. Karena dia tuh salah satu sutradara ambisius sih. Jadi ada lagi bahwa Street Fighter ini ngeluarin poster dan menurut gue ya pribadi itu konsepnya unik karena modelannya kayak game-game 90s gitu ya. Nah tanggapan kalian tentang bahwa ada Street Fighter movie ini gimana? Iya. Betul, Capcom. karya Capcom. Gue tuh familiar dengan, ya pastilah semua orang meskipun nggak gamer pun pasti akan familiar lah dengan karakternya. Apalagi Ryu kan. Dengan Hadouken-nya.
Gitu. Aduh Ken. Iya, nggak mungkin. Jadi ya gue jujur kemarin kayak ada game juga yang diangkat jadi film itu Mortal Kombat. Kalian pasti tahu kan? Iya. Ya itu agak hit or miss sih ya. Sebenarnya bisa dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga ya enggak juga sih kalau menurut gue. Tapi itu bukannya film MK paling bagus ya? Gue dengar-dengar gitu. Ya kalau dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya emang iya jelas jauh-jauh. menurut Cuma gue. MK yang sebelum-sebelumnya Secara kan hancur. produksinya pun beda gitu. Jadi ya gue pengen lihat aja gimana nanti Street Fighter, apalagi mereka promosinya kayak ala di video game gitu ya. Iya. Wah itu gue suka banget sih. Itu kayak bener-bener udah attach banget lah brand image-nya. Betul. Iya, juga kayaknya bakal ini ya, bakal tetap fokusin kepada para pemain dan pecinta gamenya sendiri gitu. Yang nggak cuma berfokus jualan buat produksi film. Kayaknya bakal, misalnya dari konsepnya aja kita ngeliat mereka berusaha untuk tetap membumi dengan para pemain mereka gitu. Jadi harusnya ini bakal jadi surat cintanya Paramount ya kalau tidak salah. Nah Paramount dengan gamers mereka gitu. Terus juga Venice Festival ada kabar bahwa si Gal Gadot skip Venice nih. Iya, gue dengar-dengar dia katanya dapat protes gitu kan dari Iya. masyarakat setempat kalau dia dilarang datang sama, gue lupa sama pairingnya sama siapa gitu, sama aktor siapa. Tapi mereka berdua jadinya dipetisi oleh masyarakat setempat kalau mereka nggak boleh datang karena biasanya mereka kalau datang ke festival atau apapun itu untuk promosi, mereka pasti juga akan mempromosikan idealisme mereka gitu. Yang kita tahu semua idealisnya apa dengan kondisi sosial dan juga humanis sekarang ya. Jadi banyak banget yang ngeprotes dan akhirnya Gal Gadot memilih untuk tidak datang secara pribadi. Cuma ya itu cuma beberapa direktor itu juga ngerasa kecewa karena ya ini kan untuk promote film jadi harusnya dipisahkan. Cuma ya itu lepas kepada teman-temannya kepada sobat-sobat apakah bakal milih mana, apakah aktor dan juga idealisme itu jadi satu atau karya dengan mereka itu terpisah. Sama ini juga kan di Venice juga seingat gua si filmnya, gua lupa nama direktornya siapa tapi The Voice of Hindi Rajab itu juga dapat memecahkan bahkan standing ovation, dia tuh 23 menit. 23 menit? Iya, 23 menit di sebuah festival film Venice. Dan dia itu kan juga ngebentangin bendera Palestina ya. Jadi itu juga jadi salah satu momen yang paling jadi paling momen ikonik di tahun ini gitu. Ngelihat udah mecahin rekor dan juga ngepromote Free Palestine. Oke, keren banget dah. Pokoknya Venice ini. Mungkin kita kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Amin. Amin. Dibayarin view ya. Enggak dong, jangan. Iyalah dibayar film.